Assalamualaikum, saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto, sebuah majelis yang mengajarkan dan membimbing perjalanan rohani melalui jalur Nur Muhammad. Sebuah majelis yang bersanadkan kepada Syekh Nur Alamsyah Utsman bin Harun Utsman Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Guru Sekumpul Martapura. Napas yang kita hirup ini, dari mana asalnya? Apakah hanya sekedar dari alam ini saja yang kita sudah ketahui? Atau ada rahasia yang lain yang kita bisa buka, yang kita bisa masuki, sehingga kita bisa mengambil manfaat yang lebih besar, yang lebih banyak, yang lebih luas dari napas yang kita hirup sehari-hari, sehingga kita mampu mengembangkan, memperdayakan napas kita itu lebih baik, lebih optimal, tidak hanya sekedar menyehatkan diri kita saja, akan tetapi napas kita berakibat apabila dihirup oleh orang lain, mampu menjadi penyembuh, mampu menjadi pencerah, mampu menjadi pembimbing, mampu menjadi penenang, mampu menjadi sesuatu yang menggembirakan dan membahagiakan bagi orang yang menghirup udara yang lepas daripada hidung kita. Karena sesungguhnya kan kita dengan orang-orang di sekitar kita ini kan hanya sekedar menukar napas saja, atau bertukar napas saja. Napas yang masuk ke dalam rongga dada kita itu adalah napas yang mungkin bekas udara atau oksigen yang masuk ke rongga dada si fulan, si A, si B, si C. Begitu keluar dari rongga dada si A, si B, si C dan si fulan tadi, lalu masuk ke dalam rongga dada kita. Napas yang masuk ke dalam rongga dada kita mungkin bekas napas yang pernah dihirup oleh hewan dan lain sebagainya, bahkan pernah dihirup oleh tumbuh-tumbuhan. Berarti napas yang keluar dari seseorang itu kan tidak hanya sekedar napas yang keluar saja, akan tetapi napas yang keluar dari seseorang itu kadang-kadang mengandung kesedihan, kadang-kadang disertai dengan energi kegelapan, keburukan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan dari orang tersebut, sehingga napas yang kita hirup itu mengandung energi ketakutan, kekhawatiran, bahkan sakit, bahkan depresi dan lain sebagainya, sehingga napas yang masuk itu akan membuat tubuh kita juga sakit. Energi tubuh kita menjadi sakit, menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi takut. Sedangkan apabila kita renungi, kita cari rasa takut itu disebabkan oleh apa dan karena apa, itu biasanya tidak ketemu. Tahu-tahu datang rasa takut, rasa was-was, rasa khawatir, tahu-tahu datang penyakit dan lain sebagainya yang tertanam di dalam diri kita dan menjadi serta mempengaruhi tubuh kita menjadi sesuatu yang lemah. Kita keluar rumah, pergi ke pasar, di pasar ketemu dengan tetangga, lalu kita ngobrol, terus dari rumah tadi kita baik-baik saja, tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir, tidak sakit juga. Tahu-tahu setelah ngobrol dengan tetangga kita, sampai di rumah ada rasa was-was, ada rasa khawatir,
dan ada penyakit yang kita rasakan di dalam tubuh kita, sedangkan tidak ada yang membuat kita takut, tidak ada yang membuat kita khawatir, tapi rasa itu ada. Itu berarti kita sedang bertukar napas dengan tetangga kita, yang tetangga kita itu sedang di dalam keadaan takut, keadaan khawatir. Karena takut dan khawatir lalu pikirannya terkuras sehingga timbul penyakit di dalam tubuhnya, itu membias ke dalam diri kita dan masuk ke dalam diri kita melalui napas. Inilah yang terjadi kadang-kadang kita itu sudah menjaga kebersihan, menjaga ketenangan hati, sudah mensucikan hati, sudah belajar ridho, sudah belajar bisa menerima semua keadaan itu dengan kadar yang sama. Di saat kita sendiri kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa tenang, nyaman, bahagia di dalam keadaan sendiri. Lalu kita bertemu dengan orang, dan setelah ketemu dengan orang itu, kita menjadi tidak bisa menguasai diri kita kembali. Hal itu terjadi karena napas yang saling tertukar. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memfilter kesehatan fisik kita maupun kesehatan batin kita, sehingga fisik tidak mudah tertular virus, tidak mudah tertular penyakit dari luar. Lalu keadaan hati dan batin kita tidak mudah menyerap ketakutan orang lain, tidak mudah tertular kegelisahan orang lain, kekhawatiran orang lain, kesedihan orang lain, kesempitan orang lain. Jalan satu-satunya adalah bagaimana kita belajar mengolah napas kita melalui zikir hu Allah. Akan tetapi caranya adalah bagaimana diri kita di saat zikir hu Allah itu kita sambungkan, kita sadari bahwa napas hu Allah itu sesungguhnya adalah napas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir hu Allah yang dibaiatkan, yang diamalkan, yang ditalkinkan bagi setiap umatnya yang menjalankan zikir hu Allah itu adalah berasal dari Rasulullah. Sehingga napas Rasulullah itu kandungannya, keluar masuknya juga hu Allah. Apabila kita mendikirkan zikir hu Allah, zikir napas hu Allah, maka kita harus menghadapkan amaliyah yang kita lakukan di dalam zikir napas itu kepada asal daripada zikir itu sendiri, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan zikir hu Allah itu sesungguhnya secara otomatis napas kita bertalian dengan napas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang tidak disadari, ini yang tidak diketahui, ini yang tidak dipelajari bagi sebagian orang yang mengamalkan hu Allah, zikir napas hu Allah, sehingga zikir napasnya hu Allah itu tidak menyehatkan tubuhnya, fisiknya, jasadnya, juga tidak mampu menyehatkan batinnya. Tidak bisa menjaga tubuhnya dari segala penyakit, tidak juga mampu membentengi hatinya, batinnya, rohaninya dari kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, kesempitan, kesulitan yang
berasal dari luar dirinya. Kenapa hal itu terjadi? Karena diri kita tidak mengembalikan napas kita melalui zikir napas hu Allah kepada sumbernya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap ya, kalau mau mengamalkan zikir napas yang tersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga napas kita itu ada pertalian dengan Rasulullah, ya kita harus berwudu. Kalau bisa atau lebih baik ditambah dengan sholat sunat, hajat dan taubat 2 rakaat, lalu duduk bersila sebelum zikir Allah, bertawasul dulu kepada para leluhur, kepada para guru, lalu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, rasakan bahwa diri kita selepas tawasul tadi, kita sedang bertawajuh dengan Rasulullah. Lutut kita kanan kiri ini sedang bertemu dengan lutut daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tundukkan hati, tundukkan muka setunduk-tunduknya, setawaduknya di dalam kerendahan yang paling rendah di hadapan Rasulullah. Lalu mulailah zikir napas. Hu napas masuk, Allah napas keluar. Hu Allahnya disirikan di dalam napas, sehingga yang terdengar itu justru napasnya, bukan zikirnya. Napas masuk hu, napas keluar Allah, disirikan, yang terdengar napasnya. Kalau belum bisa mengisankan, sebaiknya dirasakan saja. Kalau belum bisa dirasakan, dibayangkan saja. Kita sedang menghadap Rasulullah. Lalu napas masuk hu ditujukan kepada dada sebelah kiri, ya, di dalam latifah kolbu. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah. Napas masuk hu tadi maksudnya ditujukan kepada huwa, zat daripada Allah. Akan tetapi zat itu tidak di dalam hati ini, ya, karena hati ini kan lapisan luar. Di dalamnya itu nanti ada ruh, ada sir, ada nur Muhammad, ada ana, terus lanjut. Ya, jadi jangan berarti zat di dalam sini, tidak. Ini hanya latifah secara rohani, tapi secara lahiriah itu tempatnya di dada sebelah kiri. Tetapi latifah kolbu itu adalah latifah rohani, sehingga kita tidak bisa menyebutnya di sini. Tetapi titiknya itu di sini, latifahnya di sini. Tetapi arahnya atau perjalanan daripada huwa tadi akan menyentuh daripada rahasia yang lebih dalam daripada zat Allah, atau ditujukan kepada zat, tetapi mindset kita, pikiran kita atau keyakinan kita, zat itu bukan di sini, gitu ya, supaya kita tidak terjebak dan perjalanan zikir hu Allah itu hanya berhenti di sini. Apabila kita meyakini bahwa zat itu di sini, bukan di sesuatu yang paling rahasia di dalam kolbu, masuk yang lebih rahasia lagi, maka perjalanan zikir napas itu pun akan berhenti di sini. Di sini dalam bentuk jasad, bukan di sini dalam bentuk batin, apalagi rohani, apalagi syirik. Ya, supaya kita pahami. Lalu napas keluar Allah. Napas masuk hu, napas keluar Allah, napas masuk hu, napas keluar Allah. Lalu kita merasakan
di dalam zikir nafas itu dengan khusyuk, nafas masukhu kita merasakan sedang menghirup nafas yang keluar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rongga dada kita. Nafas keluar Allah. Nafas keluar Allah tadi kan yang kita keluarkan ini sering kali saya menyampaikan bahwa nafas yang keluar dari diri kita itu kan membawa energi yang macam-macam. Ketakutan lah, meskipun kita sok kuat ya, sok telah sampai kepada Allah, sok sufi, sok suci dan lain sebagainya, tetapi napas keluar yang dari hidung kita itu biasanya masih mengandung hal-hal yang bersifat buruk ya, hal-hal yang bersifat lemah, hal-hal yang mengandung penyakit ya, seperti ragu-ragu, takut, khawatir, was-was, sedih, kesempitan, kesulitan, masalah ya, yang keluar daripada hidung kita. Meskipun itu tidak nampak secara besar karena kita sudah bisa mengecilkan itu dengan belajar kuat, belajar menerima segala sesuatu dengan kadar yang sama dan lain sebagainya. Napas yang keluar yang mengandung penyakit tadi akan dihirup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dada beliau, lalu diolah menjadi keyakinan, menjadi jalan keluar di dalam kehidupan kita, menjadi kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, kesembuhan, ketenangan, pencerahan yang masuk ke dalam diri kita. Apabila napas itu terus berulang, sehingga di saat kita melakukan semua aktivitas pun kita merasakan selalu ada pertalian napas dengan Rasulullah, maka napas yang keluar dari rongga dada Rasulullah yang mengandung cahaya tadi akan memenuhi rongga dada kita, dan cahaya itu menyala di dalam tubuh yang zahir maupun tubuh yang batin di dalam diri kita, akan menyehatkan, mencerahkan, dan diri kita mampu menjadi sumber cahaya bagi orang lain. Sehingga keluar masuknya napas kita pun mampu menyembuhkan, mampu memberi pencerahan, mampu memberi cahaya, pelita bagi orang-orang yang menghirupnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena napas kita bertalian dengan napas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah jadikan diri kita selalu menjaga pertalian napas ini dengan Rasulullah, sehingga napas terakhir kita juga akan kembali ke dalam dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila napas telah kembali ke dalam rongga dada Rasulullah, maka kita akan mengalami husnul khotimah.